Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Bersama saya Dewi dalam podcast Sahabat Semeton, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Hari ini saya kedatangan 2 tamu dari Kejaksaan. 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Yang satu cantik dan yang satu ganteng. Makasih Mbak. Oke deh, kita kenalan dulu ya. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mas Satya dan Mbak Dewi gimana kabarnya? Sehat Kabar Mbak. baik Mbak. Mbak Dewi gimana kabarnya? Oh baik, terima kasih. Terima kasih ya udah datang untuk nyempatin ke podcast Kejati NTB. Kita yang makasih loh Mbak udah diundang. Iya udah diundang ya. Seneng malah kita kan. Oke. Kita disuruh ngisi acara di sini kan. Iya, salam kenal deh untuk kalian berdua. Terima kasih. Langsung aja ya. Tema kita pada hari ini adalah tips and trick lulus CPNS Kejaksaan. Temanya menarik nih. Semoga Sobat Besemeton bisa ngikutin acara ini sampai selesai. Nah, untuk sahabat saya di sini, Mas Satya dan Mbak Dewi bisa memberikan pengalamannya waktu ikut pendaftaran CPNS. Waktu itu ikut seleksi tahun berapa ya? Kita itu ikut tahun 2019. Sebelumnya nih kita kenalan Mas Satya nama lengkap, Oh, iya. Mbak Dewi Ya, nama lupa. lengkap. Belum kenalan ya Mbak. Iya belum kenalan. Ini karena saking penasarannya nih gitu. Jadi makanya langsung loncat nih tahun berapa gitu kan. Siapa duluan? Mas Satya, Mbak Dewi? Mbak Dewi aja kali ya. Nama lengkap Dulu. ya. Karena- status bisa nih, status. Soalnya ini cewek itu selalu benar gitu. Jadi harus ngomong Mbak Dewi dulu kan. Baiklah. Halo Sobat Besemeton. Saya Putu Dewi Teresia Wahyuni. Saya saat ini bertugas di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah sebagai sekretaris. Sekretarisnya Pak Kajari ya. Wah, cantik. Status apa nih? Statusnya Mbak Dewi? Status udah menikah. Oh, udah menikah, sayang sekali. Waduh. Baru Sobat mau Besemeton dijodohin. kecewa nih. Mas Satya, ayo lanjut. Kalau saya nama lengkap saya tuh agak panjang Mbak. Jadi Sang Made Satya Dita Permana. Saya sekarang penempatan di Kejaksaan Negeri Mataram bidang tindak pidana khusus. Oke, baik dari namanya kayaknya bukan orang Lampung ya. Iya, Bukan. orang Jawa kayaknya. Orang Bali ya. Orang Bener Bali. ya? Bali, orang Bali. Orang Bali. Nah, kok bisa sampai Lombok? Gimana nih? Iya Bisa kan, ada di Mataram? kan waktu kita tes itu kan udah ini kan Mbak kayak Bersedia ditempatkan di mana saja. Oh, Jadi, keduanya. Ya, oke. emang kalau kita jadi Adiaksa Muda nih harus siap nih. Harus siap, ditempatin di mana aja. gitu sih. Nah, bagus nih. Karena dari luar daerah ditempatin di sini dan ada surat pernyataan. Memang gitu ya? Dua-duanya. Kalau Mas Satya masuk dari S1, SMA. Oh, formasinya. Ya, formasi. Aku kebetulan lulusan Fakultas Hukum, jadi aku kemarin ngelamarnya di Kejaksaan, analis penuntutan sebagai calon jaksa. Calon jaksa ya. Jadi harus Fakultas Hukum tuh, harus lulusan hukum kalau calon jaksa. Oke, ada IPK minimal gak sih? Ada. Itu bisa dicek sih di sekalian promosi ya. Iya, Jadi boleh dong, boleh. Jadi kalau misalkan mau cek syaratnya sekarang, karena kan per tahun tuh kan mungkin ada perubahan atau apa. Kalau misalkan biar rigidnya lagi, bisa dicek ya di mana, di rekrutmen kejaksaan.go.id. Oh, ada ya di web ya, di web Bisa. Kejaksaan. Atau enggak kita pantengin IG-nya juga ada ya. Nah, itu Iya, juga. bisa juga Itu di penting. Biropek Iya, bener-bener. Kejaksaan. Mbak Dewi S1, SMA. Saya S1 Ekonomi, tapi kemarin ngelamar di formasi pengawal tahanan. Jadi, formasinya pengawal tahanan, tapi ditempatinnya sekretaris di Pak Karena Kajari, kebetulan di Satker yang dibutuhkan waktu itu untuk posisi sekretaris. ya? Oh, benar. Keduanya berarti di tahun yang sama ya. Sama. Satu angkatan ya. Betul. Iya, Tapi satu sebelumnya angkatan. nih, sebelum kesini kenal gak sih kalian berdua? Belum kenal. Kita Jadi kenalannya dikenal di sini. Kenalnya Udah di kenalan sini. belum nih? Udah. Oh, udah kenal. Ternyata sama-sama lahir di NTT, Mbak. Iya. Oh gitu, lahir di Kupang. Aku di kota apa? Di daerah Oibufu kalau nggak salah namanya. Ada ya? Lebih jauh lagi. Jadi beberapa kilometer dari Kupang lah. Tapi sama-sama ada di peta ya, ada di atlas ya. Iya, Ada dong, Mbak. Oke, sama-sama dari Bali, terus penempatannya di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ya.
Selanjutnya saya mau nanya nih yang paling inti nih. Kalian masih inget gak waktu rekrutmen itu apa aja ujiannya, cara masuknya, syarat-syaratnya? Masih sih. Masih ya, waktu tahun 2019 ya. Kayaknya karena COVID ya. Kalian mulai kerjanya di tahun 2021. 2021. Iya, belibet. Padahal 2021 maksudnya. pendaftarannya di 2019. 2019. Oke, pendaftarannya waktu itu lewat web ya? Online. Lewat web online. Semua berkas-berkasnya masih online ya. Online. Semuanya Seleksi administrasinya tuh awalnya online. Ujiannya Online, kalau terus- dari S1 ujiannya Jadi online dulu, nanti berkasnya itu kita kumpulin di Kejaksaan Tinggi masing-masing. Masatnya daftarnya dari Kejaksaan Tinggi Bali Kejaksaan kebetulan. Tinggi Bali. Kalau Mbak Dewi? Kejaksaan Tinggi NTB. Oh, semuanya tapi tetap ke Kejati dan online ya. Nah, karena di sana Iya. itu ada ini Mbak, jadi ngumpulin berkas kalian kita diukur tinggi, Ukur tinggi sama dan berat Oh, badan. pakai. Nah, tinggi badan minimal berapa tuh buat Nah, sobat-sobat semeton nih? Itu tuh ada tabelnya sih sebenarnya. Jadi Harus kalau berat sesuai berat standar badan berapa? BMI. Ya, kalau berat badan berapa, tinggi badan berapa. Berapa. Nah, terus kayak ya buat sobat besemeton nih, kalau misalkan emang mau bener-bener masuk ke CPNS Kejaksaan, ya dari sekarang kayak olahraga atau apa, Olahraga. Benar. jaga tubuh lah gitu sih. Tapi ada sih saya lihat memang ya, boleh nih saya lebih spesifik untuk syarat-syaratnya ya untuk sobat semeton. Kalau syarat umumnya WNI, benar ya? Iya, betul. Harus WNI. Terus tidak pernah dipidana, benar ya? Dari Iya, 2019 sampai sekarang sih, karena webnya baru saya buka untuk sekalian aja promosiin nih CPNS Kejaksaan. Dan yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta BUMN atau BUMD. Yang keempat, tidak berkedudukan sebagai CPNS. Yang kelima, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Benar ya? Sampai Iya, dari benar. dulu sampai Benar, sekarang sepertinya syaratnya sama ya? Kita emang nggak boleh sih kalau udah masuk ke sini kan nggak boleh kita terjun ke instansi lain atau misalkan gabung misalkan ke partai politik Ke karena partai kan politik. ada konflik of interest nanti mungkin kan gitu. Jadi Benar. emang nggak boleh kita gabung ke seperti itu. Terus nih poin ke-6 nih, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Benar ya? Karena Mbak Benar. Dewi kan dari SMA terus mendaftarnya formasi Pengawal tahanan. pengawal tahanan. Itu kan ada syarat tertentu ya, harus Ada. bisa Kalau bela untuk diri ya. Syarat spesifik untuk pengawal tahanan tuh harus punya sertifikat bela diri. Soalnya nanti pas dites kompetensi bidang itu bakalan dites. Nah, ini menarik nih. Formasi bela diri. Bela dirinya tuh boleh taekwondo, Boleh. pencak silat, Boleh. apa aja ya. Taekwondo, pencak silat, karate, kempo, merpati putih, semua Boleh boleh. ya, Kalau diterima Mbak Dewi ya. kemarin apa? Bela karate. Berarti bisa dong Waduh, karate. ngeri juga ya. Bisa dong. Apa nih sabuknya apa nih? Cemen, Mbak. Sabuk putih, strip. Enggak, kuning. Sabuk kuning, oh sama dong. Oh, Sabuk kita kuning sih Mbak. Ini kuning Ini emas kan sih, kuning Mbak. nih. Oh emas ya. kalau Mas Satya emang S1 hukum ya. Iya. Dan itu kalau misalnya ilmu hukum nggak harus nanti jurusannya misalnya perdata, pidana, enggak ya. Oh, enggak, Pokoknya ya enggak, ilmu semuanya. hukum. Universal sih. Kebetulan aku juga kemarin itu waktu kuliah, aku tuh ngambil jurusan hukum bisnis. Jadi kayak perdata, kepailitan itu yang spesifik kan, cuman ya aku tetap masuk karena Perbankan. S1 hukum secara umum gitu, Iya, bukan tetap kayak ilmu spesifik. hukum. Memang sih sempat ada yang pernah tanya sama saya, boleh gak kalau misalnya ilmu hukumnya itu jurusan kekeluargaan? Oh boleh, karena memang bukan Boleh, yang diambil boleh. jurusannya, yang diambil tuh memang ilmu hukum aja. Yes, benar. Masih luas. Paling syarat minimalnya IPK ya, IPK minimalnya Iya, berapa sih? 2,75. Iya, 2,75. Masih ya, masih. Terus kita lanjut ya. Masih ada lagi. Mbak, aku boleh minum gak sih Mbak? Oh boleh, silakan. Aku haus nih jangan, tadi. jangan Kita tanya terus nih. ditungguin ya, silakan Aku minum ya? Iya. Tapi gelasnya keren banget ya. Keren. Kayak ruangannya keren. Besemeton. Tapi ini baru Besemeton. memang, semoga bisa sukses dan lancar terus deh podcast ini, podcast di Kejati NTB. Amin, amin. Amin. Terus selanjutnya yang pasti sih, syarat yang pasti sehat jasmani dan rohani. Terus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Bener ya, Nah, seperti itu yang tadi. kalian Iya, sebutkan benar. tadi. Tapi ini yang saya baca ini syarat umum aja. Nanti untuk lebih syarat khususnya bisa dilihat di web Kejaksaan
Atau di IG, ada IG Kejaksaan, ada FB, pokoknya di sarana media sosial itu ada semua, bisa Pokoknya dicek. kalau misalkan mau untuk gabung sih misalkan, itu kita saranin sih ya, follow Biro PEK ya. Biro PEK Kejaksaan. Biro Kepegawaian, sama kalau misalkan yang di wilayah kita nih ya Kejaksaan Tinggi NTB. Jadi bisa ditanya-tanya di sana tuh di Instagram. Iya ya. Pokoknya atau datang iya, langsung ke benar. setiap provinsi ya. Boleh ke sih, ibu boleh, kota, boleh. ada Kejati-Kejati. Oke deh, kita jeda dulu ya. Kita stop dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Makin menarik nih soalnya. Iya.